Kurikulum merdeka. Merdeka? Kurikulum biasanya didefinisikan sebagai perangkat yang mengatur kegiatan pembelajaran diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada periode waktu tertentu. Kurikulum berisikan aturan terkait beban belajar yang akan diperoleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan, mulai dari mata pelajaran, jumlah jam pelajaran tiap mata pelajaran, struktur materi dan pokok bahasan yang dipelajari hingga pada model asesmen yang diterapkan untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Intinya, kurikulum merupakan perangkat yang mengatur bagaimana sistem pendidikan itu diselenggarakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kurikulum yang sangat banyak. Tercatat sejak tahun 1947 Indonesia telah 11 kali bergonta-ganti kurikulum. Maka tidak heran banyak yang beranggapan bahwa setiap berganti pemerintahan maka kurikulum juga akan berganti. Kurikulum lebih dari sebuah perangkat sebuah sistem pendidikan. Jika negara kita akan mencapai suatu tujuan dalam sebuah perjalanan, kurikulum dapat diibaratkan sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya sejak kita merdeka, kita telah mencoba 11 jalan untuk kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut dan kita ketahui bersama bahwa kita belum sampai di sana. Benarkah jalan yang kita tempuh? Mengapa hingga saat ini kita belum sampai pada tujuan kita? Tujuan pendidikan yang menginginkan seluruh putra-putri bangsa menjadi insan cerdas cendekia seperti yang tertuang dalam undang-undang negara kita. Mungkin yang perlu pahami bersama, jalan yang bagus mungkin belum tentu jalan yang terbaik bagi kita. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang pada beberapa tahun ini mewarnai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang dihimbau untuk diselenggarakan hampir pada seluruh satuan pendidikan, ya paling tidak pada jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pada pendidikan tinggi. Kurikulum Merdeka diperkenalkan dengan nama kurikulum prototipe yang rancangannya digunakan pada satuan pendidikan berstatus sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka dikembangkan dari penyederhanaan kurikulum karena pandemi COVID-19 tahun 2019 lalu. Merupakan penyederhanaan beban dan muatan kurikulum yang sebelumnya karena dirasa terlalu berat di tengah penerapan pelaksanaan pembelajaran berbasis jaringan, daring online. Anehnya kita perlu kondisi seperti COVID-19 untuk menyadarkan kita bahwa beban belajar yang jalani peserta didik kita terlalu berat. Dengan penerapan beban dan muatan belajar yang disederhanakan, diharapkan pembelajaran tidak lagi mengejar target kurikulum tetapi lebih kepada kedalaman materi pembelajaran yang ingin dicapai. Paling tidak begitulah semangat penerapan kurikulum merdeka yang saya pahami. Setelah diterapkan pada sekolah-sekolah yang berstatus sekolah penggerak, kurikulum merdeka mulai diterapkan pada hampir di seluruh satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2023-2024 melalui himbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara mandiri melalui 3 skema penerapan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi. Melalui 3 skema penerapan kurikulum merdeka ini, konsep-konsep kurikulum merdeka diterapkan pada satuan-satuan pendidikan penyelenggara. Saya pribadi mencatat beberapa poin perubahan yang terdapat penerapan kurikulum merdeka dari kurikulum sebelumnya, antara lain keleluasaan yang diberikan kepada peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya perubahan yang terjadi diharapkan menimbulkan perubahan pada model pembelajaran yang terjadi pada kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan penguatan karakter peserta didik dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar. Pancasila yang dikenal dengan istilah P5. Dengan P5 diharapkan peserta didik dapat mengembangkan serta menguatkan karakter-karakter baik melalui kegiatan-kegiatan pengayaan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan tematik. Apakah pelaksanaannya seideal seperti apa yang terdapat dalam panduan atau materi-materi penguatan implementasi kurikulum merdeka? Kita bahas catatan pertama dari penyelenggaraan kurikulum merdeka tentang keleluasaan yang diberikan bagi peserta didik dalam menentukan mata pelajaran yang mereka sukai. Penerapan kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih pelajaran yang mereka sukai pada pembelajaran fase F jenjang pendidikan menengah. Aturan ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan pelajaran apa saja yang dia inginkan untuk diikuti sesuai dengan minat dari masing-masing peserta didik. Semangat dari kebijakan ini memberikan gambaran jelas bahwa pendidikan seharusnya memang memandang setiap individu peserta didik sebagai pribadi unik yang berbeda dengan pribadi lainnya, yang memiliki minat dan kesukaan yang berbeda-beda. Tapi benarkah itu dapat dilaksanakan?
Pada pelaksanaannya memberikan keleluasaan pemilihan pelajaran bagi peserta didik berbenturan dengan kepentingan lain, seperti tuntutan pemenuhan beban mengajar bagi tenaga pendidik. Kita tentunya dapat memahami bahwa tidak semua pelajaran itu disukai oleh peserta didik, bahkan pelajaran tertentu bagaikan momok bagi sebagian peserta didik. Kita pasti dapat membayangkan bagaimana jika ketentuan pemilihan pelajaran tersebut dijalankan. Bagaimana dengan pemenuhan beban kerja bagi tenaga pendidik yang pada bagian-bagian tertentu menjadi syarat untuk mendapatkan pembayaran? Bagaimana pemecahan isu tersebut dengan pengaturan tertentu? Itukah yang dinamakan merdeka? Mengapa tidak mempersiapkannya dengan lebih matang? Jika memang ketentuan tersebut ingin diberlakukan, mengapa tidak dengan menyesuaikan juga beban kerja yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik? Merujuk pada sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara-negara luar, seperti Finlandia yang terkenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang terbaik. Mengutip tulisan pada detik.com tentang 8 sistem pendidikan di berbagai negara, Finlandia menempati urutan pertama dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Finlandia mengembangkan sistem pendidikan yang berfokus kepada kesejahteraan peserta didik, kesempatan yang sama serta pembelajaran individual yang menekankan hanya sedikit bentuk pengujian standar dengan guru yang memiliki otonomi luas di dalam kelas. Bisakah hal ini diterapkan? Bisa, tetapi perlu komitmen untuk melakukannya. Mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan, tidak lagi memandang pendidikan sebagai komoditas tetapi sebagai kebutuhan yang perlu dikembangkan sehingga aturan atau kebijakan yang perlu memperhatikan kepentingan serta kebutuhan banyak orang yang berada di dalamnya. Terkait dengan implementasi kurikulum merdeka beserta perubahannya yang rasanya berbenturan dengan sistem yang ada seperti pemenuhan beban kerja bagi tenaga pendidik, guru, pada data pokok pendidikan atau yang dikenal dengan istilah Dapodik. Banyak item pada aplikasi Dapodik yang rasanya tidak sinkron dengan aturan tertulis atau kebijakan yang ada. Salah satunya pengakuan beban mengajar pada aplikasi tersebut. Dengan kebijakan memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk dapat memilih pelajaran yang disukai tentunya akan berdampak terhadap pemenuhan jumlah beban mengajar dari tenaga pendidik, guru. Harapannya, perubahan implementasi kurikulum merdeka pada satuan tidak hanya terapkan pada sebagiannya saja tetapi menyeluruh pada sistem pendukungnya seperti perubahan pada pemenuhan dan pengakuan beban belajar, sehingga seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dapat merasakan minimal tidak ada yang dirugikan. Itu baru tentang perubahan tentang keleluasaan pemilihan pelajaran yang disukai. Bagaimana dengan poin perubahan lainnya? Nanti aja dibahas kalau ada kesempatan. Semoga secepatnya.